Sekarang sebelum kita masuk pemakaman ya wisu dulu. Dekora ya wudhu lah. Gampangan nek kalau mlebu rumah kan wisu, dekora ya wudhu itu. Nembe ke makam. Oke, kita tadi sudah wudhu, kita tinggal menuju ke makamnya almarhum Mbah Sanusi di sebelah sana. Jadi kalau dari tempat keran air ini jangan lupa kita parkir dulu motornya, dikunci ya, soalnya tidak terlihat nanti dari sana. Kita ke arah barat ya. Enggak Pak, kita lewat jalan setapak ini. Ucapkan salam sebelum masuk ke area pemakaman. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Seperti itu yang diajarkan turun temurun dari keluarga saya. Dari jalan setapak ini kita masih lurus. Setelah itu ambil jalur ke sebelah kanan kalau nggak salah ini. Saya juga hampir lupa. Pokoknya makamnya di sebelah. Nah ini di sebelah sini makam Mbah Sanusi. Assalamualaikum Mbah. Masya Allah. Nah ini adalah makam dari Mbah Sanusi. Masya Allah. Ini dia makam Mbah Sanusi. Alhamdulillah bisa ziarah. Nah ini dia makam Mbah Sanusi bin Matiasa. Lahir pada tanggal 17 September 1927 dan meninggal di Jakarta. Waktu itu sakit tanggal 12 Februari 2016. Ini adalah Mbah Sanusi, dan di sebelah situ ada dua makam juga. Kalau ini Mbah Sanusi, yang dua makam di situ itu adalah istrinya misalnya ya. Nah ini istrinya. Dan tulisannya kalau kata ibu saya, tulisannya terbalik. Jadi ini makam dari Mbah Buyut saya. Ini Mbah Buyut. Sebenarnya di sana nama Mbah Buyutnya. Dan ini makam istrinya dari Mbah Sanusi. Mbah Buyutnya yang bernamanya Ibu Sipar binti Sanmurja. Nah itu. Dan yang satu lagi adalah namanya Mbah Tumina binti Ngurdi. Wafat pada tanggal 26 bulan 7 87. Nah, Mbah Tumina ini aku nggak nemuin ya, nggak menemukan waktu beliau hidup. Saya baru umur itu, sayanya baru umur 3 tahun berarti. Saya aja lahir 84. Mbah Tumina meninggal di 87. Jadi nggak menangi ya, nggak nemuin gitu. Ya seperti ini mungkin yang saya temuin sama Mbah Sanusi. Saya kalau sama Mbah Sanusi itu dari SMP sampai ke SMK. Nah ini Mbah Sanusi.
kita berziarah ke sini maksudnya itu ya untuk bersilaturahmi ya Mbah ya. Insya Allah Mbah juga senang kita hadir bisa bersilaturahmi, dan juga kita paling nggak kirim doa minimal itu Al-Fatihah, kirimkan untuk almarhum Mbah Sanusi bin Matiasa, dan kalau bisa bacakan tahlil, kalau pengen panjangnya pakai Yasin seperti itu. Mungkin nanti di masa yang akan datang, entah itu anak saya, apapun keluarga saya, ataupun keturunan saya, ini adalah silsilahnya keluarga kita di sini ya. Saya mempunyai 3 anak. Yang pertama, anak saya itu bernama Andriani Wiko Febriantika. Anak yang kedua itu bernama Muhammad Wiko Septianto, dan yang nomor 3 Nuraini Wiko Fitri. Dan saya sendiri adalah ayahnya Eko Pribowo. Dan saya Eko Pribowo mempunyai Ibu Sarti. Dan Ibu Sarti mempunyai ayah, yaitu ini ayah dari Ibu Sarti, Mbah Sanusi. Dan Mbah Sanusi mempunyai istri namanya Mbah Tumina. Dan Mbah Tumina ini mempunyai ibu, yaitu adalah Mbah Sipar. Jadi ini posisinya Mbah Sipar ini mbah buyut saya, ini mbah perempuan saya, dan ini adalah kakek atau mbah dari saya, seperti itu. Saya share video ini agar untuk di kemudian hari bisa mengetahui keluarga dari saya. Mungkin nanti video ini akan dilihat yang di tahun yang akan datang, kalaupun itu umur saya sudah tidak ada, karena toh di kemudian hari saya akan meninggal dan juga akan dimakamkan seperti ini. Mudah-mudahan anak dan keturunan saya bisa ya seperti saya ini, paling enggak kalau sudah mampir di desa ataupun nanti mampir bisa silaturahmi, meskipun sudah meninggal ya ditiliki ya, diziarah kalau bilang, kirimi doa silaturahmi. Untuk yang sudah masih ada di dunia aja kita silaturahmi ya, yang untuk yang sudah mati ya kita tilik ke makam seperti itu. Mudah-mudahan ya pada sehat yang masih ada di dunia, dan juga yang sudah meninggal mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya dan diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari siksa kubur. Seperti itu. Kirimkan Al-Fatihah untuk yang sudah meninggal. Ingat masa lalu, ingat jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita ingat kebaikan kepada para yang sudah meninggal, dan pesan-pesan dari mereka-mereka ini semuanya adalah untuk pesan kebaikan untuk kita semua. Kemarahan dulu, terus bimbingan waktu para orang tua kita hidup itu, yang saya rasakan saat ini, pada waktu itu mereka emang mendidik kita, iya, dengan caranya. Tapi yang saya rasakan pada waktu masa seperti ini sudah tua, baru sadar, oh ternyata mereka ini mendidik kita pada waktu itu untuk kebaikan kita sendiri, seperti itu. Makanya tidak ada yang buruk untuk para orang tua, untuk anaknya itu nggak ada yang buruk. Itu semua demi kebaikan kita semua. Seperti itu yang saya rasakan saat ini. Makanya saya sempatkan kalau ke sini pasti nemuin ke makam-makam para ya saudara-saudara saya, para orang tua saya. Ini dia.